Python, kurang lebih itu akan jadi isi keseluruhan dari video satu ini. Kenapa ya? Sedikit konteks, saya di sini tuh bakal jadi moderator buat kelompok saya, di mana kelompok saya itu dapat tugas untuk bikin satu makalah sebetulnya. Yang di mana nanti makalahnya itu isinya akan dipresentasikan. Nah, video presentasinya tuh ya video satu ini bakal jadi video presentasinya. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Shiva Ulova, saya dari kelas RPL KIPP 2 yang di mana di sini saya akan jadi moderatornya. Dan kayak yang saya bilang tadi, video ini keseluruhan akan mengandung soal Python, 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 karena itu adalah tema dari presentasi kelompok saya. Lanjut masuk ke topik dari presentasinya, yaitu sebentar saya baca dulu ya. Itu adalah karakteristik, keunggulan, dan aplikasi Python sebagai bahasa pemrograman modern. Nah, langsung dibahas saja kali ya, karakteristiknya itu apa, Python itu seperti apa, keunggulannya apa, nanti bakal dibahas oleh kelompok saya yang bakal presentasi satu-satu juga. Jadi saya di sini sebagai moderator hanya membawakan judul dan temanya aja. Dan tujuan dari video ini sendiri adalah untuk memberikan pemahaman ya nanti tentang bagaimana cara pakai Python, library-nya apa aja, terus juga sintaksnya seperti apa, itu nanti bakal kurang lebih dijelaskan di video satu ini. Dan untuk tesis dari video presentasi satu ini adalah Python menjadi bahasa yang mudah digunakan ya. Sedikit contoh aja lah. Python itu punya banyak sekali library, contohnya kayak Pygame lah, Django lah, atau Panda gitu ya. Dan itu fungsinya sendiri-sendiri itu beda-beda. Contohnya kayak Pygame, fungsinya buat apa? Buat bikin video game 2 dimensi. Dan itu mempermudah banget buat bikin video game melalui bahasa pemrograman. Ada juga Django. Django itu apa? Django itu framework yang dibikin untuk membangun suatu website gitu ya. Kerangka dari suatu website. Jadi kalau kamu mau bikin website pakai Django itu bakal sangat-sangat mudah. Ya, dan berbagai macam hal yang menyangkut hal-hal tersebut lah. Kurang lebih videonya akan berisi seperti itu juga. Dan langsung saja mungkin akan saya lempar ke teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Fakhrul Rozi Tsani ya. Dari kelas RPL KIP 2. Langsung saja. Yang pertama adalah pendahuluan. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang dengan filosofi keterbacaan kode yang kuat. Menurut Lutz 2013, Python sangat cocok digunakan baik oleh pemula maupun profesional karena sintaksisnya yang jelas dan ringkas. Python juga menduduki peringkat pertama dalam indeks TOB sebagai bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan komunitas teknologi terhadap kemampuan Python. Lanjut ke sejarah dan filosofi. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum dan dirilis pertama kali pada tahun 1991. Bahasa ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menulis program dengan cepat dan efisien. Filosofi Python menekankan pada keterbacaan kode dan kemudahan pemeliharaan. Prinsip "there should be one and preferably only one obvious way to do it" menjadi fondasi utama pengembangannya. Python terus berkembang dan hingga kini versi 3 menjadi versi yang paling umum digunakan. Oke ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zaki Fahrezi Ahmad ya. Terima kasih. Nama saya Zaki Fahrezi Ahmad dari kelas RPL Kalidonia 2 angkatan 2024. Manajemen memori otomatis. Python menggunakan garbage collector yang mengelola alokasi memori secara otomatis. Ini meminimalisir risiko kebocoran memori dan mempermudah pengembangan program jangka panjang. Manajemen memori otomatis ini membuat Python sangat cocok digunakan untuk aplikasi skala besar dan kompleks. Sistem perpustakaan yang kaya. Python memiliki ribuan perpustakaan atau library yang siap digunakan untuk berbagai kebutuhan. Beberapa di antaranya adalah NumPy, Pandas, Pygame, dan lain sebagainya. Aplikasi Python. Python digunakan berbagai bidang, antara lain web development, data science, ketiga kecerdasan buatan. Contohnya yaitu contoh dari web development yaitu Django dan Flash, bahkan digunakan untuk membangun Instagram. Yang kedua, data science, library seperti Matplotlib dan SciPy mendukung analisis statistik dan visualisasi.
Yang ketiga, kecerdasan buatan. TensorFlow dan PyTorch jadi fondasi utama dalam pengembangan AI modern. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Ronald Subahan. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan Python. Di sini ada dua kelemahan Python. Yang pertama itu performa eksekusi lebih lambat dibandingkan bahasa seperti C++. Karena Python adalah interpret language. Yang kedua, adanya global interpret lock atau bisa disebut GIL yang membatasi kemampuan multi-heading Python untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi. Untuk kesimpulannya, Python merupakan bahasa pemrograman yang sangat cocok untuk pemula maupun profesional. Sintaksisnya yang sederhana, pustaka yang melimpah, serta komunitas yang mendukung, menjadikan Python sebagai pilihan utama di era digital. Dengan menguasai Python, kita dapat mengembangkan berbagai solusi teknologi dari yang sederhana hingga kompleks dan menjawab tantangan masa depan. Oke, itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.